Padi sawah memerlukan air lebih banyak daripada tanaman lain. Padahal air semakin langka yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim. Peningkatan jumlah penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi menyebabkan semakin ketatnya persaingan dalam penggunaan air. Oleh karena itu, gerakan menghemat air untuk padi sawah perlu terus digiatkan sejalan dengan upaya peningkatan produksi. Pengairan basah kering atau PBK merupakan teknologi hemat air yang telah melalui serangkaian penelitian dan pengujian. Pada cara ini, lahan sawah dibiarkan mengering selama beberapa hari sebelum diairi lagi. Dengan demikian, lahan sawah secara bergantian digenangi dan dibiarkan mengering. Jumlah hari lahan sawah dibiarkan kering bergantung kepada jenis tanah dan kondisi lapang lainnya. Tanah berpasir biasanya lebih cepat mengering daripada tanah liat. Setelah diairi, tinggi air secara bertahap akan berkurang. Ketika kedalaman air tanah mencapai 15 cm di bawah permukaan tanah, sawah perlu diairi lagi sampai ketinggian 5 cm. Membiarkan sawah mengering sampai muka air tanah mencapai kedalaman 15 cm sebelum kembali diairi disebut PBK aman. Batas kedalaman muka air tanah sampai 15 cm tidak akan menyebabkan turunnya hasil panen. Karena akar tanaman padi mampu menyerap air dari tanah yang jenuh. Cara praktis untuk menerapkan PBK adalah dengan mengamati kedalaman air tanah melalui alat sederhana berbentuk tabung yang diberi lubang-lubang. Tabung ini dapat membantu petani untuk melihat sumber air yang tersembunyi. Setelah dibiarkan beberapa hari dan tanah terlihat mengering, kedalaman air tanah diamati melalui tabung tersebut. PBK aman dapat dimulai sejak beberapa hari setelah tanam atau ketika tanaman benih sebar langsung mencapai tinggi 10 cm sampai tanaman padi mencapai stadia bunting. Apabila gulma banyak terdapat di sawah, petakan perlu digenangi setinggi 5 cm selama 10-20 hari sampai pertumbuhan gulma tertekan oleh rendaman air. Anjuran pemupukan setempat dapat diterapkan. Sebaiknya, pupuk nitrogen dipakai pada kondisi tanah agak kering sebelum diairi. Selama fase pembungaan, sawah perlu tetap dipertahankan dalam kondisi tergenang setinggi 5 cm agar tidak terjadi penurunan hasil panen. Setelah itu, terapkan kembali PBK aman sampai fase pengisian gabah. Penerapan PBK aman dapat menghemat penggunaan air 15-25% tanpa menurunkan hasil panen. Selain itu, cara ini juga memberikan berbagai keuntungan lain, seperti mencegah keracunan besi pada padi dan membuat tanaman tidak mudah rebah. Petani yakin bahwa PBK aman tidak menurunkan hasil, mereka dapat pula mencoba kedalaman air tanah lebih dari 15 cm. Misalnya 20, 25, atau bahkan 30 cm sebelum kembali diairi.
Jumlah tabung yang diperlukan untuk mewakili luasan sawah tertentu sangat bergantung kepada beberapa hal, seperti datar atau miringnya lahan, jenis tanah, dan tata air tanah. Pada lahan sawah yang relatif datar dan homogen, satu tabung dapat mewakili setengah hektar sawah. Melalui kerjasama dalam kelompok, petani sebaiknya mencoba sendiri dengan menanam tabung pada jarak tertentu. Tabung penanda kedalaman muka air tanah dapat dibuat dari paralon, bambu, atau bahan lain yang dapat membantu petani untuk melihat air di bawah permukaan tanah. Potong bahan ini sepanjang 40 cm dan upayakan diameter cukup lebar, 10-15 cm, sehingga mudah melihat muka air tanah di dalamnya. Sepanjang 20 cm dari tabung, diberi lubang-lubang berdiameter sekitar setengah cm dan jarak antar lubang sekitar 2-5 cm. Tanamkan secara vertikal bagian yang berlubang ke dalam petakan sawah, sekitar 1 meter dari galengan, sehingga mudah memonitor kedalaman muka air tanah. Hati-hati, bagian bawah tabung yang ditanamkan tidak menembus bagian tanah cadas yang keras, tidak tembus air. Keluarkan tanah dari dalam tabung sehingga bagian bawahnya dapat dilihat. Perhatikan sampai muka air di dalam tabung sama dengan muka air di luar tabung. Pengairan basah kering merupakan teknologi hemat air yang telah teruji dan dapat diterapkan langsung oleh petani. Alat sederhana dari paralon atau bambu yang diberi lubang dapat membantu petani untuk mengetahui kapan sawah perlu diairi. Kerjasama yang baik antar kelompok tani dalam suatu wilayah pengairan akan sangat menentukan keberhasilan penerapan teknologi ini secara luas.